Kalau di dalam Islam itu ada hadisnya, iyyakum wal ghuluwa fiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, hari ini kita kembali lagi melanjutkan podcast series. Kali ini kita membahas tentang bagaimana harmoni dalam keragaman, menjaga etika beragama dalam moderasi beragama, dalam kehidupan berbangsa. Hari ini kita sudah bersama tokoh penting gitu ya di balik kebijakan-kebijakan negara soal konteks moderasi beragama. Hadir bersama kita Pak Dr. Wawan Junaidi. Selamat datang Pak Wawan. Terima kasih Mas Amu. Makasih banyak sudah meluangkan waktunya dari Sama-sama. Jakarta ke Depok ya, Universitas Indonesia Pak Wawan. Siap. Jadi kita langsung saja Pak Wawan. Iya, Jadi kita belakangan ini kan banyak disuguhkan. Sebenarnya nggak habis-habis gitu ya. Banyak disuguhkan tentang peristiwa-peristiwa yang memang berhubungan dengan moderasi beragama. Contohnya kemarin ada momen yang sebenarnya nggak mengenakan gitu ya, sekelompok pemuda gitu melakukan persekusi atau tindakan represi ke golongan lain yang berbeda, yang sebenarnya kalau ditarik asal usulnya nggak jauh gitu, alasannya karena berbeda golongan aja gitu. Padahal kita sebagai bangsa yang memang national state yang sejak awal sudah didasari dengan perbedaan-perbedaan, sehingga founding fathers kita selalu menyelipkan kata-kata persatuan, kesatuan. Misalnya di negara kita NKRI ada K-nya, kenapa nggak NRI aja ada kesatuannya. Kemudian misalnya secara eksplisit semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika gitu, ada Ika di sana, penting sekali gitu rasanya. Bahkan di sila ketiga kita juga persatuan Indonesia, karena memang negara kita adalah negara yang majemuk, negara yang heterogen, negara yang multikultur secara ras, agama dan seterusnya. Lalu pertanyaan pertamanya Pak Wawan, bagaimana sebenarnya dan atau apakah negara hadir gitu ya untuk persoalan moderasi beragama ini Pak Wawan? Iya, makasih Mas Amu. Ini saya senang sekali pada siang hari ini bisa berbincang ya dengan teman-teman di podcast ini. Tadi sudah dikasih intro oleh Mas Amu, apakah negara hadir terkait dengan gerakan moderasi beragama. Kami menyebutnya sebagai gerakan, teman-teman. Jadi ini menjadi penting karena kalau kita sudah memberinya spirit gerakan, itu artinya ini kita harus secara bersama-sama ya melakukan moderasi beragama ini, maju bersama begitu. Nah, salah satu yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat gerakan moderasi beragama ini adalah regulasi. Regulasinya sejak awal pemerintahan Bapak Presiden Jokowi sudah dimasukkan dalam salah satu program nasional atau menjadi program prioritas nasional di RPJMN. Di situ disebutkan secara eksplisit bahwasannya moderasi beragama menjadi satu program nasional yang harus dilakukan oleh seluruh kementerian. Tapi kita merasa ini perlu diperkuat terus. Oleh karena itu, tanggal 25 September kemarin tahun 2023, Bapak Presiden Jokowi sudah menerbitkan sebuah peraturan presiden nomor 58 tahun 2023 terkait penguatan moderasi beragama. Apa Perpres ini isinya? Perpres ini mengamanatkan kepada seluruh pimpinan kementerian lembaga plus juga memerintahkan seluruh kepada pemimpin daerah untuk mengarus utamakan gerakan moderasi beragama. Nah, ini menjadi penting karena sejatinya moderasi beragama ini bukan barang baru. Ini yang harus dijadikan pijakan dulu ya. Ini orang banyak berpikir kenapa kita selalu ada program baru, istilah baru. Kalau istilah mungkin iya, tapi sebetulnya secara core moderasi beragama ini sudah lama ada di Indonesia. Ini adalah warisan nenek moyang kita, ini adalah nilai-nilai bangsa kita, bagaimana para tokoh agama kita, founding fathers and mothers kita mengajarkan umat beragama di Indonesia ini untuk beragama secara santun, secara sehat,
saling menghargai satu sama lain, tidak mendiskriminasi yang lain. Itulah sebetulnya spirit beragama yang ada di Indonesia. Nah, jadi sebetulnya tidak ada barang yang baru dengan moderasi beragama. Presiden Jokowi hanya menguatkan kembali, mengingatkan seluruh komponen bangsa, ini loh, kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang beragama, kembali kepada apa yang sudah diwariskan oleh tokoh agama kita, yang itu semua adalah pada intinya ajaran setiap agama. Menarik ya, berarti selain misalnya ada reformasi birokrasi gitu ya, Pak Jokowi, ada revolusi mental, dan moderasi beragama menjadi satu prioritas juga gitu ya. Betul dalam sekali, Mas. Nah itu berarti benar-benar negara itu kan hadir. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah banyak pihak gitu ya merasa bahwa agama ini kan adalah ranah privat gitu dibanding ranah publik. Walaupun saya nggak tahu nih, Pak Wawan mungkin sebagai ahlinya bisa menjelaskan itu. Lalu pertanyaannya, sejauh mana intervensi negara untuk mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan agama ini, moderasi beragama? Apakah itu dua hal yang berbeda misalnya, atau memang justru ini adalah ranah publik yang harus diurusi oleh negara gitu, Pak Wawan? Iya. Ketika kita ngomong privat dan publik, ini memang diskusi yang harus terus didudukkan dan diingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Agama ada di dua-duanya. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang hukum internasional terkait dengan hak beragama, itu ada dua hal. Yang pertama adalah hak beragama yang sifatnya itu adalah privat, dan yang kedua adalah sifatnya adalah bersentuhan dengan ruang publik yang disebut dengan dirigible right dan non-dirigible right. Hak-hak beragama yang sifatnya privat, yang non-dirigible right, yang tidak bisa dikurangi kadarnya dalam kondisi apapun, sekalipun dalam kondisi perang, itu adalah hak berkeyakinan. Hak untuk memilih aliran kepercayaan. Hak untuk memilih untuk paham keagamaan, hak untuk menjalankan ibadat, hak yang melekat pada ajaran agama yang esensial, itulah yang non-dirigible right, itulah yang ruang privat. Sebagai contoh, kalau umat Islam seumpamanya kewajiban menjalankan sholat, itu pemerintah manapun melaksanakan sholat Jumat misalnya, karena itu adalah non-dirigible right, hak yang tidak boleh dikurangi, maka nggak boleh dalam kondisi perang seumpamanya ada pemerintah suatu negara, ini karena hari Jumat bahaya nanti ada agresi militer, maka sholat Jumat diliburkan. Nah itu nggak boleh. Tidak boleh ada ranah pemerintah masuk untuk mengurangi hak beragama yang sifatnya non-dirigible right. Ini yang private. Bagaimana dengan hak beragama yang sifatnya dirigible right? Ini adalah hak-hak beragama yang boleh dibatasi oleh pemerintah. Ini seringkali orang tidak clear memahaminya. Loh, pemerintah kok masuk urusan beragama? Loh iya, itu diperbolehkan secara hukum internasional yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1999 itu, bahwasanya pemerintah dibolehkan untuk membatasi hak beragama yang sifatnya dirigible right. Apa garis-garisnya? Adalah hak mengekspresikan keyakinan. Itu boleh dibatasi. Contoh, kalau tadi sholat Jumat, kalau di dalam Islam, kalau di dalam Kristen melaksanakan kebaktian, itu adalah non-dirigible right. Tapi kalau mendirikan masjid, mendirikan gereja, melaksanakan pawai keagamaan di ruang publik, itu boleh dibatasi. Kenapa boleh dibatasi? Karena ekspresi keagamaan itu dimungkinkan untuk juga beririsan dengan hak beragama orang lain. Nah, disinilah ruang sosial di sini yang membolehkan pemerintah untuk membatasi. Hanya kita tahu pembatasan hak asasi manusia itu berdasarkan Siracusa Principle dan beberapa aturan internasional yang lainnya, dan juga di dalam undang-undang kita pasal 28 disebutkan pembatasan hak asasi manusia hanya bisa melalui undang-undang itu. Jadi hadir lagi-lagi lewat regulasi gitu ya, Pak Wawan. Betul. Nah ini menarik ya, tadi kita diingatkan teman-teman semua bahwa ada dua keyword gitu, ada hak dan kewajiban. Kadang-kadang orang itu memang menuntut haknya aja, lupa dengan kewajibannya. Kewajibannya misalnya menjaga stabilitas dan seterusnya. Betul. Gitu ya. Iya, kembali ke sana gitu. Jadi
negara kita lagi-lagi dengan Pancasila. Kebetulan ini kita baru saja merayakan Hari Pancasila juga, Pak Wawan. Sila pertama bahkan tegas gitu ya, adalah ketuhanan yang Maha Esa gitu. Kita ini negara yang wajib beragama gitu ya, Pak Wawan. Tapi tidak wajib memilih agama tertentu. Jadi punya hak untuk memilih agama mana saja. Dan itu harus dihormati oleh seluruhnya gitu ya. Nah, jadi kita sekarang agak mengerucut ke Kementerian Agama, Pak Wawan. Karena Pak Wawan kan adalah kepala pusat ya, Pak. Iya. Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi banyak dari kebijakan publik yang mengenai hal ini di bawah Pak Wawan sendiri. Bagaimana kemudian Kementerian Agama ini membuat kebijakan publik yang tadi misalnya untuk menyosialisasikan atau misalnya mengantisipasi hal-hal yang represif, persekusi dari golongan ke golongan lain gitu. Gimana Pak Wawan dari negara sendiri? Iya, negara dalam hal ini Kementerian Agama yang diberikan mandat oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan terkait urusan agama dan keagamaan, pembangunan di bidang agama. Pak Menteri Yakut Khalil Qomas, Gusmen, sudah memerintahkan kepada seluruh jajaran Kementerian Agama untuk menjadikan Kementerian Agama sebagai kementerian semua agama. Itu adalah statement beliau pertama ketika diangkat oleh Pak Jokowi. Jadi tidak boleh ada satupun pegawai ASN di Kementerian Agama yang bersikap diskriminatif kepada stakeholdernya. Oleh karena itu, dari arahan beliau ini seluruh pejabat maupun pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama diharapkan tegak lurus ya dengan konstitusi kita untuk bisa memberikan pelayanan yang non-diskriminatif, memberikan pelayanan yang imparsial, memenuhi hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Bagaimana memastikannya? Tentu harus ada mekanisme kontrol. Beliau tidak hanya ingin menggunakan regulasi-regulasi yang sifatnya makro, tapi beliau ingin memastikan bahwasanya seluruh perangkat Kementerian Agama sampai pada level terendah itu juga bisa memiliki panduan, memiliki guide supaya pelayanan-pelayanan terhadap umat beragama ini bisa dilaksanakan dengan beberapa prinsip tadi itu. Salah satunya tahun 2023 kemarin beliau itu ini sepanjang sejarah Kementerian Agama belum ada yang namanya Pokja Penyuluh Lintas Agama. Pokja Penyuluh Lintas Agama. Selama ini penyuluh agama itu adalah memberikan penyuluhan kepada umatnya masing-masing. Contoh, kita ada 6 agama. Maka penyuluh agama Islam, humbisnya dibawa di Jen Bimas Islam. Maka tugas penyuluh agama Islam memberikan penyuluhan-penyuluhan terkait dengan tema-tema tertentu ya. Ada tema tentang majelis taklim, ada tema tentang kepesantrenan, ada tema tentang anti narkoba, ada tema tentang stunting kalau sekarang ikut mendukung pembangunan nasional, yang disuluh audiennya sesama umat Islam. Dan memang selayaknya gitu karena dia tokoh agama Islam. Begitu juga dengan penyuluh agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Tapi sejak di era zaman Gusmen, beliau tidak mau penyuluh agama hanya mengenal atau menyampaikan pesan-pesan agamanya saja. Tapi beliau juga memesan kepada seluruh penyuluh agama untuk benar-benar paham terkait dengan moderasi beragama. Menyuluhkan ajaran Islam bukan berarti hanya memberikan nilai-nilai keislaman, tapi juga harus memberikan nilai-nilai agama-agama yang lain yang sifatnya universal. Sehingga umat Islam di dalam diberikan penyuluhan tidak hanya fokus kepada sesama umat Islam, tapi dia fokus dengan temannya, tetangganya, kerabatnya, yang mungkin secara agama tidak sama. Nah, disinilah pentingnya Pokja Penyuluh Lintas Agama. Gusmen membuat wadah itu, sehingga penyuluh agama-agama yang selama ini sendiri-sendiri diberi wadah, dikasih stimulus, dikasih pelatihan, dikasih stimulan anggaran di kanwil, masing-masing kanwil, untuk bisa melakukan kerja bersama, mengorganize umat Islam, umat Kristen, umat Hindu, umat Buddha, umat Konghucu bisa bersama-sama hidup bareng untuk menjaga harmoni sosial. Itu satu, memastikan blendednya para penyuluh agama.
KMA yang lain, keputusan Menteri Agama yang lain, beliau juga membentuk MGMP lintas agama. MGMK ini musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama-agama. Ini selama ini kan di sekolah adik-adik kita kan dulu ya, Mas Amu juga mungkin Mas Rezik ini ya, dan Mas Dextra. Itu kita kalau di sekolah negeri itu kan pasti mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan ajaran atau sesuai keyakinan kita. Nah, selama ini guru agama yang di bawah pembinaan Kementerian Agama ini ya fokus dengan mata pelajaran yang dia menjadi tugasnya begitu. Antara guru ini jarang sekali dibuat ruang perjumpaan. Sehingga beberapa riset menunjukkan ada kecenderungan guru-guru agama itu karena yang diajarkan hanya searah agamanya saja, sehingga tidak memberikan nilai-nilai toleransi, kurang menanamkan nilai-nilai kebersamaan, kebinekaan. Nah, dengan adanya MGMP guru agama lintas agama, ini diberi wadah nih. Guru agama Islam, guru pendidikan agama Kristen sampai Konghucu ini diberi wadah supaya mereka bisa berdiskusi, mengetahui setidaknya perbandingan agama tipis-tipis lah antara agama satu dengan agama yang lain. Sehingga nanti di ruang kelas mereka bisa menjahit tuh. Setelah menyampaikan, oh ini ajaran agama Islam seperti ini, oh ini ajaran Kristen bagi yang Kristen begini. Di akhir pelajaran atau di akhir semester bisa dijahit. Apapun yang diajarkan oleh agama kita, ini tidak pernah lepas. Tidak pernah keluar dari koridor nilai-nilai universal agama-agama yang lain. Nah, dengan begitu, nilai itulah yang diharapkan bisa ditransfer kepada peserta didik kita. Satu lagi, bukan hanya memastikan penyuluh agama, guru agama, tahun 2023, Gusmen juga menerbitkan KMA tentang Pokja Pengawas Pendidikan Agama di Sekolah Lintas Agama. Jadi, setiap sekolah itu ada pengawas pendidikan agamanya. Lah pengawas-pengawas ini nanti diharapkan bisa mendeteksi mana peserta didik kelompok agama minoritas yang tidak mendapatkan pendidikan agama. Nah, itu yang dipastikan harus mendapatkan pendidikan agama. Ini memastikan negara hadir, bahwasanya undang-undang Sisdiknas itu betul-betul bisa diterapkan. Jangan sampai masih ada laporan, ada adik kita yang Islam semuanya di daerah minoritas agama X, tidak diberi pendidikan agama Islam. Atau sebaliknya, ada adik kita yang agama Hindu di daerah mayoritas agama X, di sekolah tidak mendapatkan pendidikan agama Hindu. Itu tidak diinginkan Gusmen. Semua peserta didik harus dipastikan mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan keyakinannya dan diajar oleh guru pendidikan agama. Itu Mas. Menarik kawan. Tadi ya termasuk di awal bahwa statement Gusmen gitu ya, Pak Menteri Agama, bahwa Menteri Agama dan Kementerian Agama bukan menteri untuk satu agama tertentu, bukan kementerian agama tertentu, tapi semua agama gitu ya. Dan menarik juga tadi mungkin affirmative action gitu ya dari Kementerian Agama untuk membumikan moderasi beragama gitu ya. Dan saya sepakat gitu ya bahwa sasaran utamanya adalah dunia pendidikan, karena memang nah ini ke isu yang juga penting untuk dibahas, yaitu muncul misalnya potensi ada pemikiran atau ideologi yang mengarah kepada hal-hal yang ekstremisme, kemudian radikalisme gitu kan. Yang sebenarnya dalam konteks kenegaraan, di mana negara ini salah satu tujuan dibentuknya adalah menciptakan stabilitas dalam banyak bidang, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan gitu. Dan kalau misalnya ada ancaman dari golongan-golongan atau pemikiran-pemikiran ekstremisme, radikalisme, itu justru menjadi ancaman yang sangat nyata bagi negara gitu ya. Nah, pertanyaannya tadi Pak Wawan, bagaimana menangkal gitu ya, yang sifatnya tentu preventif. Pertama, menangkal radikalisme, ekstremisme. Yang kedua, kalau sudah ada, apalagi di lingkungan pendidikan, itu bagaimana sikap Kementerian Agama gitu Pak? Iya, khusus kalau yang ditanyakan di dunia pendidikan terkait dengan dikhawatirnya semakin merebak embrio ekstremisme, pemahaman keagamaan yang ekstrim. Ini Kementerian Agama secara konsisten telah melakukan pelatihan, orientasi untuk penguatan moderasi beragama kepada seluruh guru. Jadi seluruh guru, bukan hanya guru, tendiknya juga tenaga kependidikan, dan kalau mau lebih luas lagi, seluruh karyawan Kementerian Agama itu
oleh Gusmen diwajibkan untuk ikut orientasi penguatan moderasi beragama. JPL-nya nggak tanggung-tanggung, Mas Amu, 28 JPL mereka harus ikut orientasi itu, berdiskusi terkait dengan kemungkinan adanya gerakan atau paham-paham beragama secara ekstrim di lingkungan madrasah pendidikan. Dan secara periodik kami juga memerintahkan kepada seluruh kepala madrasah, kepada kepala Kementerian Agama untuk terus mengingatkan kepada guru, kepada tenaga pendidik keagamaan di lingkungan madrasah dan di lingkungan sekolah yang dia mengajar pendidikan agama untuk selalu berhati-hati terhadap tanda kutip ya virus-virus negatif yang bisa memberikan paham keagamaan ekstrim. Oleh karena itu kita secara rutin menebar materi terkait moderasi beragama, diskusi, studi kasus kepada guru-guru itu supaya dia bisa memberikan contoh baik kepada muridnya dan langsung mengingatkan agar kalau ada praktek-praktek yang intoleran terutama di lingkungan sekolah, dia pertama yang harus mengingatkan. Contoh, kemarin itu ada salah satu laporan di sekolah daerah salah satu provinsi yang di ekskulnya itu ternyata tidak terpantau oleh pihak sekolah, justru gurunya menyerahkan kepada alumni. Padahal ini adalah ekstrakurikuler kerohanian yang di sekolah yang seharusnya dibimbing langsung oleh guru agama. Nah, ini langsung kita ingatkan untuk pengawas sekolah, coba dipantau. Karena apa? Justru potensi masuknya paham radikal itu adalah dari pembimbing kerohanian yang itu bukan dari guru agama yang sudah diorientasi moderasi beragama. Hal semacam ini juga pengawas sekolah ini menjadi salah satu memiliki peran penting untuk juga membantu agar upaya-upaya masuknya paham beragama secara ekstrim ini, ekstremisme beragama ini bisa diminimalisir. Semacam itu misalnya. Ya ini menarik lagi ya karena walaupun saya belum tahu gitu apakah guru-guru yang diorientasi ini adalah guru-guru di lingkungan Kementerian Agama saja atau di seluruh sekolah karena saya juga belum mau cek statistik secara numerik ya, secara angka detailnya lebih banyak mana, tapi rasanya pendidikan yang berbasis negeri atau di bawah Kemendikbud juga cukup banyak sampai sekarang PTN gitu ya. Tadi kan kalau statement bahwa ini kementerian seluruh agama dan seluruh rakyat Indonesia pasti beragama, artinya kan tanggung jawab semua orang gitu ya Pak. Dan saya justru mengira potensi radikalisme ekstremisme juga hadir di sekolah-sekolah umum gitu, yang justru mereka jam belajar atau mata pelajaran, mata kuliah agamanya tidak sebanyak di sekolah-sekolah atau kampus-kampus di lingkungan Kementerian Agama gitu, yang lebih mudah untuk dikoordinasikan lah gitu. Nah itu bagaimana Pak solusinya? Kebetulan kami perspektif anak UI gitu. Betul. Mas Amu betul sekali. Kami di Pusat Kerukunan Umat Beragama punya datanya. Jadi kami di Kementerian Agama khususnya di Pusat Kerukunan Umat Beragama ini melakukan penghitungan peristiwa keagamaan negatif dan positif. Jadi setiap variabel peristiwa keagamaan yang positif kita catat dan setiap variabel peristiwa keagamaan yang negatif juga kita catat. Kita menghitung, salah satunya jenis yang kita potret adalah intoleransi dan diskriminasi keagamaan, kekerasan keagamaan, manipulasi agama, disorder informasi keagamaan, dan ada gangguan rumah ibadah. Terkait tadi, ternyata praktek-praktek intoleransi, diskriminasi di sekolah yang tercatat sesuai dengan data perekaman yang di PKUB justru dilakukan oleh guru non-pendidikan agama yang banyak. Jadi contoh kemarin ada di Sumatera Utara, itu ada adik kita, salah satu penganut agama tertentu, ternyata dia dipaksa untuk menggunakan atribut keagamaan sekolah yang tidak dia yakini. Yang memaksa justru guru PP, bukan guru agamanya. Ini menarik. Begitu juga seperti yang kejadian di
salah satu provinsi dekat Jakarta ini juga terjadi seperti pelarangan terhadap gabung festival yang dianggap festival keagamaan, padahal itu adalah mungkin sudah menjadi perayaan umum masyarakat internasional. Yang melakukan pelarangan bukan guru agama, justru guru mata pelajaran umum. Nah ini makanya Kementerian Agama juga berkoordinasi secara efektif, secara kolaboratif terus, intens dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan alhamdulillah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga punya program yang serupa ya. Dan dengan adanya Perpres penguatan moderasi beragama ini diharapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga memasukkan konten atau kurikulum moderasi beragama yang saya sudah yakin juga dimasukkan di dalam pelajar Pancasila dan segala macamnya, tapi dikuatkan lagi terkait dengan core bisnis moderasi beragama ini, khususnya di bidang kepercayaan dan keyakinan atau kepercayaan bagi orang-orang Indonesia ini. Kira-kira semacam itu, Mas. Oke. Nah ini juga data ya. Kemarin kita diskusi dengan tim Kementerian Agama kan katanya, walaupun saya belum tahu realisasinya Pak Wawan, mungkin dijelaskan ada perubahan nomenklatur di Badan Litbang gitu ya, menjadi Badan Moderasi. Itu kira-kira realisasinya bagaimana dan kapan itu Pak, sebagai salah satu upaya untuk semakin serius gitu dalam menangani moderasi? Memang betul, Perpres terkait dengan perubahan nomenklatur salah satu eselon 1 yang asalnya Badan Litbang menjadi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sudah turun. Hanya saja Perpres itu juga perlu ditindaklanjuti melalui SOTK-nya, pembentukannya yang sedang dibahas dengan Menpan RB. Nah ini diharapkan nanti karena memang core bisnis Kementerian Agama ini adalah melakukan pembangunan bidang agama, yang tentu pembangunan bidang agama ini diharapkan terus sejalan seiring dengan nilai-nilai falsafah Pancasila, maka diberilah namanya sebagai Badan Moderasi Beragama. Loh, Pak, kenapa moderasi beragama? Ya tadi itu, karena beragama pada intinya semua agama itu adalah di tengah. Beragama apapun itu melarang penganutnya untuk ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Kalau di dalam Islam itu ada hadisnya, iyyakum wal ghulu wa fiddin. Jangan sekali-kali kamu, kata baginda Rasulullah, beragama secara ekstrim. Beragama secara ekstrim ini bisa kanan, bisa kiri. Bisa dia adalah konservatif kanan dan bisa dia liberal kiri. Nah, dua-duanya ini kita hindari di dalam menjalankan ajaran agama kita. Karena semuanya beragama itu kita butuh di tengah, moderat, sehingga bisa memperlakukan saudara kita, memperlakukan kawan kita, tetangga kita dengan baik, dan baik itu biasanya ada di tengah. Tidak terlalu baik, tidak terlalu jelek, tapi kita bisa menyeimbangkan dua-duanya itu. Kira-kira itu, Mas. Menarik. Nah ini juga akhirnya mengingatkan kita ya bahwa moderasi itu di tengah, jadi bukan cuma yang kanan doang yang bahaya, tapi kiri juga ya. Dan itu kasus real yang saya temukan gitu ya, khususnya karena kita di Universitas Indonesia gitu ya, banyak menemukan kasus seperti itu, bukan hanya yang kanan tapi yang kiri juga justru membahayakan gitu. Dan salah satu yang saya pikir ini juga dikoreksi kalau salah Pak, salah satu yang menjadi embrio gitu lahirnya pemikiran-pemikiran yang tidak moderat itu adalah karena sikap eksklusivisme gitu ya. Kalau kita kan ya sebagai anak UI gitu kayaknya pengen membuat solusinya itu nongkrong gitu misalnya. Saya nggak tahu lah kalau di Kementerian Agama kira-kira seperti apa. Kalau kita anak mahasiswa, wah ini kurang nongkrong nih kayaknya gitu solusinya. Tapi kira-kira gimana Pak? Terutama ini ya konteks mahasiswa perguruan tinggi umum negeri yang bukan hanya kanan tapi kiri juga banyak gitu. Solusinya apa kira-kira Pak? Itu tadi, dunia mahasiswa dunia yang luar biasa ya. Dulu kalau saya ngalami juga semacam itu, dan memang ekspresi kebebasan berpendapat itu nggak boleh ditahan. Di dalam dunia akademik, biarkan itu mengalir, biarkan inspirasi, inovasi, gagasan itu muncul di kalangan teman-teman mahasiswa. Hanya memang ketika itu kita ungkapkan secara bebas, pesan saya cuma satu, kebebasan kita
itu dibatasi dengan kebebasan orang lain. Itu saja. Sehingga itulah menjadi pagar kita untuk bisa menghormati orang lain. Mohon maaf nih, kalau di lingkungan kampus, kalau zaman saya dulu, bebas kita ekspresi seni budaya, genjreng-genjreng sampai malam, diskusi sampai malam. Nah, itu bebas, tapi kita lihat, apabila kita itu semuanya di kantor senat, kantor himpunan kemahasiswaan yang itu mungkin di dalam kampus tidak punya tetangga sih oke. Tapi kan ada organisasi kemahasiswaan yang base camp-nya itu di tengah komunitas masyarakat. Lah ini yang harus dipikirkan mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa, kebebasanmu juga dibatasi dengan kebebasan orang lain, hak orang lain. Ya. Nah, disitulah kita bisa menyeimbangkan. Disitulah nilai agama kita berjalan. Kita tidak terlalu ekstrim, kanan maupun kiri. Kita juga melampiaskan kebebasan kita secara bertanggung jawab, sehingga orang lain juga tetap merasa dihormati. Kira-kira itu. Oke, menarik. Kebebasan kita jangan sampai mengganggu kebebasan orang lain gitu ya. Nah, ini kalau kita bergeser sedikit gitu isunya. Kalau tadi kita kan membahas soal yang berbeda golongan, berbeda kelompok, mungkin berbeda agama. Tapi sekarang justru Pak, ada juga kejadian-kejadian yang malah perseteruannya itu sebenarnya satu agama gitu. Jadi justru bukan antar agama, mungkin yang ini malah bisa dikondisikan gitu. Kita toleran dengan agama lain, tapi sesama agama di internal agama malah bentrok gitu Pak. Betul. Itu tanggapan Pak Wawan gimana itu? Persis seperti hasil data kita Mas, perekaman data kita itu. Jadi kita perekaman data itu juga kita analisis berdasarkan interaksi kelompoknya. Jadi tahun 2023 ini interaksi kelompok pertentangan yang lintas agama itu adalah 45%. Sementara yang pertentangan persatuan yang seiman, seagama itu 40%, nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Sisanya itu adalah perseteruan semuanya antara kelompok yang tidak spesifik menyebutkan kelompok keagamaan semacam itu. Jadi kalau kita lihat persentasenya itu 40 dan 45, ini menunjukkan adanya gejala yang kalau secara umum ya kita sebut sebagai religiocentrism. Bagaimana orang meyakini keyakinan agamanya kalau secara lintas agama itu yang paling benar, sedangkan kelompok lain dianggap sebagai subordinat. Atau kalau sesama agama dia anggap paham keagamaannya yang paling benar. Paham keagamaan orang lain adalah tidak tepat. Itulah yang sering kita sebut dengan favoritism inside, discrimination outside. Nah, ini adalah fenomena religiocentrism ini yang harus kita jaga bersama, kita waspadai bersama, jangan sampai kelantasan nih. Kelantasan itu apa ya? Keterusan nih. Nah, makanya diskusi-diskusi terkait dengan bahwasanya kehidupan beragama ini adalah sebuah pemahaman keagamaan, itu menjadi penting. Di dalam sebuah pemahaman keagamaan, disitulah terjadi keniscayaan perbedaan pendapat. Keniscayaan perbedaan pendapat tidak mungkin dihindari, tafsir keagamaan tidak mungkin bisa dihindari, baik orang yang beda agama, apalagi beda agama pasti berbeda ya, dan orang yang satu agama itu pasti akan terjadi. Dan selama tafsir keagamaan ini didasarkan pada pendapat tokoh yang otoritatif, jangan pernah menyalahkan satu sama lain. Contoh, akhir-akhir ini lagi diramaikan tentang salam kerukunan. Salam kerukunan. Yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama. Ini kan ranah perbedaan. Ini adalah kalau di dalam bahasa Islamnya ranah ijtihadiyah. Oke, kalau Anda ikut pendapat ulama yang mengatakan, oh salam kerukunan itu contoh yang menyebutkan salam agama-agama yang lain itu bisa merusak keimanan. Ini kan perspektif satu ulama. Sehingga dia menimbulkan atau menghasilkan hukum, oh itu tidak boleh. Tapi ada perspektif ijtihad ulama yang lain, itu karena ini untuk kepentingan kebangsaan, yang ini tidak dianggap sebagai ranah akidah, di mana orang menyampaikan salam itu tidak auto menjadi pemeluk agama itu, ini adalah menghasilkan, oh ini diperbolehkan. Dalam konteks tertentu. Disinilah ada perbedaan boleh dan tidak boleh. Bagaimana cara mencikapi? Maka kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat kita. Kita harus dewasa,
di dalam menyikapi perbedaan pendapat semacam ini. Caranya gimana? Silakan Anda kalau mau ikut pendapat yang membolehkan, silakan. Tapi nggak usah nyalah-nyalahkan yang tidak boleh. Begitu juga sebaliknya. Kalau Anda yakin itu tidak boleh, silakan. Tapi nggak usah mengolok-ngolok temanmu yang melaksanakan itu. Kedewasaan di dalam menyikapi perbedaan inilah yang penting terus kita sampaikan, sehingga orang beda biasa saja gitu kan, karena memang agama itu tafsir keagamaan. Selama saya garis bawahi, selama itu didasarkan pada pendapat para ulama yang otoritatif, bukan berarti asal beda ya. Kalau asal beda ya itu bukan masuk dalam kategori ini tentunya, semacam itu Mas Amu. Iya, itu penting untuk di-highlight ya, bahwa kita perlu terbiasa untuk berbeda ya, karena perbedaan keniscayaan, apalagi untuk hal-hal tadi ijtihadiyah, furu'iyah gitu di agama, sangat mungkin untuk berbeda gitu ya. Betul. Ngajinya dengan guru berbeda, dan kita perlu terbiasa untuk itu. Dan tadi istilah baru juga kita dapat ilmu ya, ada religiocentrism gitu, atau favoritism insight. Kalau dulu kan kita mengenal etnosentrism aja gitu, karena Indonesia punya sejarah panjang. Secara historis kita juga memang terbiasa ada perbedaan, kemudian kita misalnya ada konflik gitu, itu kan pilihan ya, ada resolusi, ada konflik, tapi kemudian kita sudah memutuskan kita menjadi negara kesatuan tadi, kemudian ada persatuan Indonesia, ada Bhinneka Tunggal Ika. Itu instrumen-instrumen yang memang sengaja gitu dicetuskan untuk agar kita tetap bersatu, karena memang saya justru kalau tadi Kementerian Agama sudah menginisiasi membentuk badan menjadi moderasi beragama, itu juga harusnya dilakukan di semua kementerian, karena isu ini akan terus terjadi di Indonesia. Kita bukan negara yang satu pulau, kita pulaunya berbeda-beda, sukunya beda-beda, bahasanya beda-beda, bahkan rasnya mungkin beda-beda gitu ya. Jadi sangat memang perlu upaya keras lah untuk menjaga persatuan kesatuan gitu. Pak Wawan, kita sekarang membahas tentang itu ya, ajaran-ajaran, kayak misalnya kita mengenal, kebetulan saya ini juga. Boleh diminum Mas ya? Oh boleh. Nah ya, lanjut Mas Amu. Enggak, sudah. Ya lanjut. Ya jadi kita belajar tentang misalnya menjadi manusia yang moderat, toleran, seimbang gitu, dan tegak lurus. Kalau bahasa di agama Islamnya, terutama di aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada tasamuh, tawasud, tawazun, dan i'tidal gitu ya. Tapi kan pemahaman ini memang sulit gitu Pak untuk diterima secara mentah-mentah gitu ya. Apalagi misalnya belum sampai ke tahap sana, kita diajarkan pemahaman agama yang basic aja sulit gitu ya. Apalagi ini kan agak advance gitu. Padahal ini justru salah satu inti untuk memahami tadi moderasi beragama gitu. Nah, itu PR juga itu, Pak Wan, bagaimana? Justru di sini yang perlu kita reformasi adalah struktur kurikulumnya. Kalau selama ini mungkin kita memiliki struktur kurikulum yang basic, itu adalah contoh hanya pelajaran fikih dasar seperti wudhu, sholat, tayamum, ini adalah pelajaran yang dianggap keagamaan basic. Maka dalam konteks sekarang kita harus berani memasukkan hal-hal yang sifatnya nilai universal itu yang juga dimasukkan dalam konten kurikulum basic keagamaan. Sehingga sebelum dia berpijak pada kajian-kajian yang lebih kompleks, maka dia sudah menguasai basic knowledge-nya keagamaan. Ini apa? You kalau beragama harus menguasai kurikulum paling dasar, yaitu nilai-nilai universal. Apa itu? Tasamuh. Apa tasamuh itu? Toleran. Tawazun. Apa tawazun itu? Berarti seimbang, balance. Dan i'tidal, amar ma'ruf nahi mungkar, yang bil ma'ruf kan semacam itu. Amar ma'ruf nahi mungkar, bil mungkar. Berarti kamu nggak menguasai basic keagamaan kan semacam itu. Jadi justru di sini Mas Amu, kita harus berani mereformasi struktur kurikulum keagamaan kita yang tadi mungkin ada sebagian orang, kalau pelajaran tasamuh, i'tidal itu sudah agak advance. Nah, harus kita rubah paradigmanya. Justru ini yang menjadi basic. Yang nanti dari situ ada tumbuh segala macam dahan, ranting, daun. Ini adalah akarnya. Semacam itu.
Siap. Ini kita untuk menutup karena kita udah cukup panjang gitu. Dan sebenarnya ini nggak akan selesai. Betul. Pembicaraan ini nggak selesai dalam sekali duduk gitu ya. Perlu banyak diskusi-diskusi lagi. Perlu penggapan, pemikiran lagi. Tapi karena ini soal waktu gitu, Pak Wawan, soal durasi, kita perlu mempersingkat dan menutup inilah. Jadi memang karena kondisi Indonesia yang seperti ini, kita jangan kemudian berfokus pada perbedaan-perbedaannya, tapi bagaimana kita bisa menyatukan yang sama-sama itu ya. Betul. Kita ketimbang misalnya capek untuk memikirkan kita ini beda agama, beda ras, beda seterusnya, kita lebih mending menarasikan kita ini sama-sama senasib, sama-sama seperjuangan gitu ya. Betul sekali. Jadi karena potensi di negara yang multikultur, heterogen, majemuk ini memang pasti ada potensi untuk ada perbedaan-perbedaan, sehingga memang kita harus menarasikan tadi inklusivisme, kemudian harmonisme, sinergisme gitu ya. Dari Pak Wawan sebagai penutup, sebagai closing statement gitu ya untuk teman-teman semua pemirsa podcast SKSG The Strategist. Apa ya, kalau tadi kita banyak membicarakan soal overview gitu, sekarang outlook-nya gitu Pak. Nah tadi kan strategi-strategi, program-program udah, sekarang masa depan moderasi beragama sebagai closing statement dari Pak Wawan. Untuk closing statement dari saya mengulang lagi apa yang dikatakan Mas Amu terakhir tadi, daripada kita mencari perbedaan di antara kita, yang pasti kita berbeda. Maka akan lebih manfaat kita melihat persamaannya. Dan itu kita sudah diingatkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kata beliau bagaimana? An-nasu sinfani. Manusia itu cuma dua. Imma akhun laka fiddin au imma akhun laka fil khalqi. Manusia itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib hanya dua. Kalau enggak dia saudaramu seiman, ya dia saudaramu sesama manusia. Kalau kita sudah ngomong saudara sesama manusia, apa bedanya? Apapun latar belakang agama kita, apapun latar belakang ras kita, apapun latar belakang tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, habis semua. Itulah persamaannya. Kita sama-sama manusia, kita sama-sama hamba Tuhan, kita sama-sama khalifatullah fil ardi. Tugas kita memakmurkan bumi ini dengan kebaikan-kebaikan, dengan melakukan hal-hal yang itu adalah memanusiakan manusia. Kira-kira semacam itu. Mantap sekali Pak. Ya itu semuanya poin ya, jadi saya tidak perlu untuk mengulang lagi karena itu poin semua. Teman-teman silahkan hayati masing-masing, bahwa itulah sesi kita di podcast series hari ini mengenai harmoni dalam keragaman, menjaga etika beragama dalam moderasi beragama dan kehidupan bernegara. Sekian, saya Ahmad Musafat Mukhtar selaku host, dan makasih banyak Pak Wawan Junaidi sudah menyempatkan waktunya. Kita tutup. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.